Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alqail fi kitabihil karim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu ustadz. Entah apakah ini ustadz atau tidak, Allahu a'lam. Sebab pernyataan yang ia sampaikan sangat sama sekali tidak menunjukkan seorang ustadz yang memang berpengalaman dan berilmu pengetahuan tentang ayat suci Al-Quran. Ustadz itu terlalu sembrono ketika ia berbicara tentang persoalan Palestina dengan Israel. Sebelumnya, mari kita akan tonton terlebih dahulu pernyataan ustadz tersebut, dan ini rasanya perlu wajib dibungkam ini mulut ustadz. Sebab apa? Sebab sudah kurang ajar dan ia sudah atas nama baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu sudah berani mencatut nama Nabi hanya untuk melemahkan perjuangan orang-orang Palestina. Ini kita simak terlebih dahulu bagaimana isi atau pernyataan daripada ustadz tersebut, yang mana tiada lain tiada bukan ustadz itu merupakan salah satu ustadz yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, yang mana wawasan agamanya hanya bid'ah. Mereka itu memang kurang wawasan. Oleh sebab itu orang-orang seperti ini sangat perlu untuk dibungkam mulutnya, cangkem elek. Ingat ya, siapapun yang tidak terima silakan ngajak kami diskusi. Saya sudah berkali-kali mengajak kepada kaum Wahabi, andaikan mereka punya ilmu, andaikan memang benar apa yang mereka nyatakan, kenapa mereka selama ini terlalu banyak dan sering membisu ketika ditanggapi oleh santri-santri NU? Ada apa? Apakah mereka hanya bacot di depan jemaahnya yang goblok? Allahu a'lam bissawab. Mari kita terlebih dahulu simak berikut ini pernyataan daripada ustadz tersebut. Nama ustadznya adalah Riyad Bajrai. Semoga Allah memberi ia hidayah. Amin ya rabbal alamin. Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Sama kayak Rasul di Mekah 13 tahun, apa ngelawan? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. 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 Sangat jelas tanpa ada sebuah keraguan, Riyad Bajrai Al-Wahhabi dia menyatakan Palestina itu seharusnya hijrah, bukan jihad. Dan dia menyamakan Palestina dengan baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu ketika di Mekah diserang oleh kaum musyrik ataupun orang-orang kafir Mekah, Nabi tidak melawan tetapi malah hijrah, pindah ke kota Madinah. Begitulah pernyataan yang dinyatakan oleh Riyad Bajrai. Saya rasa orang semacam ini tidak memahami dan tidak mengetahui sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini sangat berani sekali sudah mencatut nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa berdasarkan ilmu, hanya sekedar pakai hawa nafsu. Orang ini melemahkan sekali perjuangan-perjuangan daripada saudara-saudara kami semuslim di Palestina. Cukup butuh manusia normal aja, kita sudah tidak tega bagaimana orang-orang Palestina dibantai, bagaimana mereka dizolimi dan diserang. Anehnya, orang yang ngaku sebagai ustadz ini tapi melemahkan perjuangan orang-orang Palestina untuk merebut kemerdekaan daripada penjajahan. Ustadz macam apa seperti ini, teman-teman? Ayo kita mikir sekarang. Saya kali ini serius ya, karena ini sudah luar biasa ini. Luar biasa. Palestina berjuang mati-matian, mereka itu mempertahankan tanah kelahirannya, malah si ustadz menyuruh seharusnya Palestina itu hijrah, tinggalkan itu Palestina, hijrah, tiru Nabi. Tiru Nabi. Anda paham apa tentang sejarah Nabi, men? Anda paham apa, Bajrai, Riyad? Ayo, sampean jangan mencatut nama Nabi. Nabi itu tidak melawan ketika di Mekah, bukan karena apa faktornya, tetapi memang Allah belum memerintah, belum menyuruh Nabi untuk menyerang balik. Nabi itu kalau bertindak nunggu wahyu. Jangan kau samakan dengan Palestina. Ngerti ya Pak Riyad?
Anda tuh butuh ngaji Al-Quran. Tetapi Nabi itu tidak melawan, alasannya bukan karena faktor apa, tetapi karena Allah masih menyuruh Nabi. Allah menyuruh Nabi agar memaafkan, bukan melawan. Tetapi setelah itu Allah baru menyuruh Nabi untuk melawan. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi agar melawan karena mereka diperangi. Untuk melawan, berperang juga. Kenapa? Bi annahum zulimu, sebab mereka dizolimi. Makanya kalau ngaji itu yang hatam, kami akan bacakan di sini dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, punya kami tepat di juz pertama, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan cek dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-77, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Ayat ini menunjukkan dulu Nabi dan orang-orang mukmin pada saat itu diperintah oleh Allah, kufu aidiakum, kufu aidiakum, kufu aidiakum. Tahan tanganmu untuk menyerang, tahan dulu, sabar dulu, jangan menyerang balik. Ini perintah Allah, makanya Nabi tidak menyerang, bukan karena takut, tapi Allah yang menyuruh kaum muslimin, menyuruh Nabi kita Muhammad SAW agar tidak bertindak terlebih dahulu, agar tidak untuk menyerang. Tidak dilarang oleh Allah, justru diperintah Nabi itu memaafkan. Di sini kanal mu'minuna fi ibtidai Islam wa hum bi Makkah ma'murina bis sholati waz zakati. Ini dulu di zaman pertama kali Islam itu, ketika kaum muslimin ataupun kaum mukminin masih ada di kota Mekah, mereka diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat, dan bahkan mereka itu diperintah agar berbuat baiklah, entah kepada fuqara, masakin dan semacamnya. Wa kanu ma'murina bisafhi wal afwi 'anil musyrikin was-sabri ilahin. Mereka masih diperintah agar apa? Memaafkan tindakan-tindakan kaum musyrik, bersabar saat itu, diperintah bersabar. Namun setelah ada perintah ayat untuk berperang, baru melakukan peperangan. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Cek tuh ayat. Udzina lilladzina yuqataluna, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi agar berperang, bi annahum zulimu, karena mereka saat itu dizolimi. Maka sudah diizinkan oleh Allah. Sebelumnya kenapa Nabi tidak melawan, pindah atau hijrah ke Madinah? Karena memang belum ada wahyu yang turun untuk menyuruh Nabi agar melawan. Justru wahyu itu kufu aidiakum. Justru ayat Allah masih memerintah Nabi untuk menahan diri, tidak melawan. Paham ya? Ingat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang datang dari Nabi itu, yang disabdakan Nabi dan semacamnya, itu tidak berasal dari hawa nafsu. Gak kayak kamu Wahabi. Nabi itu nunggu wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu ternyata yang turun pada saat itu masih kufu aidiakum, kufu aidiakum. Tahan tanganmu. Dalam artian apa? Tahan untuk melawan orang musyrik begini, kejam dan semacamnya. Disuruh sabar Nabi, disuruh sabar kaum muslimin, kaum mukminin pada saat itu. Makanya mereka tidak menyerang. Dan itu pun Nabi untuk hijrah bukan atas dasar kemauan Nabi. Kalau tidak diperintah oleh Allah, gak mungkin hijrah. Gak mungkin hijrah. Kamu pikir Nabi itu pindah ke kota Madinah itu karena takut dan semacamnya? Itu berdasarkan wahyu, men. Mikir jadi ustadz. Ustadz kok nggak paham ayat asbabun nuzul kepiye? Baru setelah Nabi itu diperintah untuk pindah ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, baru saat itu Nabi mengajak kaum muslimin untuk hijrah menuju kota Madinah. Dan pada saat itulah, setelah itu baru Allah menurunkan ayat yang lain. Gitu.
ayat yang mana isinya sudah untuk melawan. Kok malah mencatut nama Nabi untuk menyuruh Palestina hijrah? Mana ada ayat, mana ada wahyu? Ada nggak wahyu? Jangan-jangan ente dapat wahyu gitu, ha? Dasar otak dangkal kira, lihat bejre iki. Kasihan Palestina. Apa Anda nggak punya otak bejre? Hah? Anda menyuruh kaum Palestina untuk hijrah. Pertanyaan saya, mau hijrah kemana? Ayo, mau hijrah kemana? Jutaan orang di sana mau hijrah kemana? Anda jangan cuma pandai menyuruh mereka hijrah, sementara Anda tidak punya solusi. Malah mencatut nama Nabi yang gak nyambung ceritanya ini. Ayolah mikir Wahabi itu. Kalau Anda goblok, kalau Anda bodoh dan tolol, jangan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.